Baik, rekan-rekan peserta sekalian, kita akan kembali masuk ke pemaparan materi yang terakhir di hari pertama ini, yang akan disampaikan oleh Ibu Emma Herawati. Materi kelima ini akan disampaikan dengan judul menyiapkan dokumen, daftar bahan, serta dokumen pendukungnya. Baik, kepada rekan-rekan sekalian, agar kita lebih interaktif lagi, silakan untuk mengaktifkan kameranya, dan nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir penyampaian materi selama 30 menit. Silakan kepada para peserta yang ingin bertanya, boleh nanti disiapkan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau bisa langsung raise hand. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Emma. Tadi sudah saya bacakan di awal mengenai profil beliau. Mungkin kepada Ibu Emma, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Kakak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk sesi siang ini saya akan melanjutkan dengan materi yang kedua, itu materi 5 tentang menyiapkan dokumen daftar bahan serta dokumen pendukungnya ya, terkait dengan daftar bahan. Izin saya share screen materi saya. Oh, belum di ini ya? Belum diizinkan. Sudah Ibu. Sudah ada? Ya, sudah tampil Bu. Nah, mungkin sebelum saya melanjutkan dengan materi saya pada siang hari ini menjelang sore terkait dengan tadi materi yang ketiga ya, mencakup tentang penetapan bahan kritis ya tadi, apa aja sih bahan kritis itu, pengetahuan tentang kritis, bahan kritis. Nah sekarang apa sih dokumen pendukung untuk bahan kritis tadi yang saya sampaikan di materi yang pertama ya. Namun sebelum saya sampaikan materi ini, izin saya mengkomentari dengan tadi pertanyaan terkait dengan beredarnya tadi es krim, beredarnya tadi klaim kemasan. Selagi saya bisa sharing ya, karena ada beberapa masalah atau kasus yang di awal tahun ini produk UMKM yang banyak kena sidak ya, artinya karena ketidaktahuan mereka atau mungkin juga karena kecerobohan mereka terkait dengan produk yang diedarkan belum dapat halal, udah klaim halal, belum dapat izin edar, udah menjual seperti itu ya. Nanti tolong sebagai sosialisasi atau edukasi ya kepada para pelaku usaha di sekitar kita untuk dikasih tahu, karena apa? Tadi sanksinya sangat berat ya, bisa dilihat di Undang-Undang Pangan nomor 12 tahun Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 terkait tadi dengan apa namanya informasi yang tidak benar tadi ya, soja ada alkohol tadi dia mengklaim halal, kemudian es krim tadi belum ada halalnya, kemudian dia sudah menaruh halal ya, terkait juga dengan produk yang berkemas dan berlabel dan dijual di pasaran itu wajib mempunyai izin edar. Kenapa? Karena nanti ada sanksi ya di undang-undang tadi. Saya bacakan ya, mumpung lagi ingat di pasal 141, setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 tadi, bukan 91 ya, 89, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Kemudian untuk pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar. Kalau izin edar kalau pada kemasan itu MD makanan dalam negeri, ML itu makanan luar negeri ya. Terus terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri tadi ya MD atau yang diimpor. Itu ML untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran ya, eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 miliar. Nah itu tolong disampaikan karena sanksinya sangat berat ya, karena masih juga saya temukan khususnya di media sosial yang
apa namanya marketnya by media sosial itu kita dipantau ya. Kalau dia melalui misalnya Tokopedia atau Shopee, nanti yang akan kena Tokopedia, otomatis dia tidak bisa mengiklankan di Tokopedia. Jadi sebagai pengantar tadi terkait dengan pertanyaan adik-adik atau kakak-kakak ya, karena bagaimanapun kita perlu menginformasikan ya terkait dengan informasi itu, karena nanti tatkala teman-teman polisi sebagai penyidik umum masuk itu lebih ini lagi ya, lebih kena pasalnya mengacu kepada KUHP. Baik, untuk materi kali ini adalah menyiapkan dokumen, daftar bahan, serta dokumen pendukung. Tadi Pak Adi udah banyak soal-soal ya terkait dengan menyiapkan bahan, apa aja sih yang perlu kita cermati untuk apa namanya menyatakan produk itu halal, tidak hanya sekedar bahannya, tapi prosesnya seperti apa ya, dan komposisi atau bahan penolong yang digunakan seperti apa. Nah, tujuan di sini adalah bahwa kakak-kakak di sini peserta memahami persyaratan dokumen pendukung bahan, kemudian peserta juga dapat memiliki keterampilan dalam mengevaluasi dokumen pendukung bahan itu. Jadi, apalagi adik-adik ini udah diplonya udah kimia, udah pas ya, pas sekali tadi terkait juga apa namanya materi mata kuliah pasti di kimia organik, anorganik sudah dipahami ya terkait dengan apa namanya bahan-bahan. Kemudian kriteria bahan terkait persyaratan dokumen bahan adalah bagaimana kita membuktikan suatu bahan itu kritis memenuhi kriteria ya terkait dengan dokumen bahan. Apa aja sih yang perlu kita cermati dalam hal ini? Dokumen-dokumen apa aja sih yang menunjang terhadap bahan kritis yang kita akan audit ini misalnya. Nah, jenis dokumen halal, jenis dokumen pendukung bahan itu bisa jadi dua. Bisa melalui sertifikat halal atau bisa juga selain sertifikat halal ya. Ada juga apa namanya sertifikat halal ini sekarang dikeluarkan oleh BPJPH ya, berdasarkan KH. KH itu ketetapan halal dari MUI atau SH dari lembaga luar yang diakui oleh MUI atau BPJPH. Tadi pagi hari ada yang bertanya, bagaimana kalau produk itu ada logonya bukan MUI, misalnya JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, atau MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura, atau IFANKA dari Eropa. Boleh nggak ya ditempelkan di produk yang retail gitu ya? Untuk saat ini apa namanya untuk logo halal selain MUI masih tidak boleh untuk retail ya, tapi yang boleh adalah untuk 3 kategori tadi, bahan baku, slaughtering house atau RPH, dan flavor. Jadi adik-adik bisa ngeklik nanti lembaga mana, lembaga luar negeri yang sudah di-approve oleh MUI tadi ya, tapi untuk produk retail belum ada ya, hanya untuk 3 kategori tadi. Kemudian bisa kita lihat di situ lembaga, misalnya katakanlah di JAKIM. JAKIM itu diklik 3-3-nya, tapi ada beberapa yang dari India cuma hanya RPH-nya aja. Untuk formatnya nggak bisa, untuk flavornya nggak bisa. Nanti bisa dilihat mana aja sih lembaga-lembaga yang diakui. Tapi yang jelas untuk produk retail sampai saat ini hanya yang dari MUI, Majelis Ulama Indonesia itu ya. Kemudian selain sertifikat halal, boleh nggak kita mencantum melampirkan yang lain? Boleh. Misalnya dia produknya misalnya tadi dari campuran beberapa mineral, bahan mineral dan bahan kimia. Ingin tahu nih di situ. Lampirkan flowchartnya seperti diagram alir, kalau kita bilang diagram alir atau flow process chart ya. Kemudian spesifikasi COA, Certificate of Analysis, halal questionnaire ada, kemudian pernyataan bebas babi, dokumen pendukung lain. Nah, dengan catatan semua ini diterbitkan oleh produsen, bukan oleh supplier dan bukan oleh pelaku usaha. Jadi catatannya oleh produsen. Kemudian dokumen sertifikat halal menerangkan suatu status kehalalan produk yang dikeluarkan oleh MUI, dalam hal ini sekarang BPJPH ya, berdasarkan KH, ketetapan halal dari MUI, atau tadi lembaga sertifikat halal negeri yang diakui MUI atau BPJPH. Nah, biasanya di dalam sertifikat halal itu ditulis nih nama produknya, produsennya siapa, kemudian alamat fasilitasnya. Nah, ini harus diperhatikan karena apa? Ada beberapa lembaga atau lembaga luar negeri ya, yang misalnya di pabriknya di Cina, tapi sertifikat halalnya misalnya di Nederland, itu kan nggak bisa nggak valid dan tidak apa namanya
negaranya di mana, sertifikatnya di mana. Jadi kita misalnya kalau negara Eropa, misalnya untuk Jerman bisa masuk, Netherlands bisa, Belgia bisa pakai lembaga halal yang ada di Eropa gitu kan. Tapi misalnya produknya di Malaysia, di audit di Singapura ya nggak bisa lah. Jadi pastikan bahwa nama produk, produsennya, alamat fasilitasnya di mana. Karena kan kadang-kadang dia juga daftarnya bukan alamat fasilitas, alamat kantor misalnya. Kemudian nomor base ya, nomor sertifikat. Kemudian validasi juga. Ada juga beberapa bahan baku, terutama flavor, dia pakai series. Misalnya strawberry 61751 dari Mane misalnya. Itu ada lagi dari misalnya IFF atau dari Givaudan, dia nomor serinya sama, tapi tadi produsen beda, atau dia punya beberapa strawberry yang punya tergantung daripada klien yang minta. Aku minta dong yang misalnya flavor strawberry yang kayak gini. Untuk perusahaan A, si flavor house tuh membuat kode tersendiri. Nah itu harus pastikan antara tadi matching ya, antara tadi dengan sertifikat halal dengan nama produk. Kadang di sertifikat halalnya nggak pakai series, nggak pakai tadi kode, tapi di sertifikatnya pakai, atau kebalikan di sertifikatnya ada kodenya, nanti di bahan di gudangnya kita lihat nggak ada kodenya. Nah itu harus diperhatikan ya. Terkait juga dengan logo halal jika dipersyaratkan. Ada beberapa lembaga luar negeri yang dia mempersyaratkan di kemasan produknya harus ditempel logonya dia. Ya. Kemudian, nah khusus untuk daging impor, kalau daging impor harus diperhatikan apa? Setiap pengiriman harus didukung dengan kondisi dokumen atau kondisi sertifikat halal, umumnya pengapalan, per shipment. Jadi dicocokkan dengan yang ada di labelnya di luar dengan ada di dokumen lain seperti dokumen kalau kita ada pengapalan tuh ada BE, ada invoice, ada packing list kayak gitu ya. Kemudian sertifikat halal cocok dengan dokumen lain. Artinya apakah link dengan SH-nya, link dengan kodenya dengan barangnya, link dengan dokumen lain seperti tadi packing list atau invoice, terus kemudian kita cocokkan juga dengan dokumen lot number-nya, plan number-nya, atau slaughtering house dan lain sesuai. Terus dokumen sesuai dengan kemasan lembar. Ini biasanya kita harus jeli karena apa? Terkait dengan link tadi antara dokumen satu dengan dokumen lainnya harusnya sama. Misalnya kodenya 32307 di ini oleh Australia kan, ini nama ininya. Kemudian kita cocokkan nih, ternyata misalnya di packing listnya bukan bond in lam, gitu. Saya yang lain gitu. Atau enggak di sini kodenya bukan yang ini 32307 tapi 32301. Ini kita harus benar-benar teliti dari namanya sertifikat halal sampai ke dokumen lain, packing list, kemudian dengan lot number atau dengan surat-suratan lain atau COA atau itu harus kita cocokkan benar-benar ya. Kalau untuk daging itu per shipment. Nanti ada per slaughtering house, kapan dia dipotongnya dan kapan dia dikemasnya, kapan dia dikirimnya, itu harus jelas. Nah, contoh dokumen bahan berupa sertifikat halal. Nah, ini harus diperhatikan yang saya katakan tadi. Ini yang merupakan contoh sertifikat non MUI ya, yang dari luar negeri, dan ini ada di list lembaga luar negeri. Contohnya ini adalah sertifikat halal dari Netherlands, HFIC. Nah, di sini ada nih informasi produsennya apa. Kemudian lokasi produsennya juga jelas. Kemudian informasi produknya ada, nomor sertifikatnya ada, dan masa berlaku halalnya jelas. Nah, ini harus kita cocokkan di sini ini dengan produk yang ada di gudang tadi. Samakah yang di sini dengan yang di gudang? Kita cek. Samakah yang di sini dengan COA? Kita cek. Samakah di sini dengan MSDS? Kita cek. Jadi jangan sampai apa yang di sini apa namanya di sininya beda, kan? Nah, kemudian contoh persyaratan logo halal. Nah, ada beberapa saya bilang lembaga kayak di Netherlands ini HFCIA ya, dia bahwa di HFNF ya, bahwa dia di produknya harus menempel di sini nih. The product is halal, ini harus ditempel di kemasannya. Ada beberapa, termasuk Ivanka juga di sini logo M kalau Ivanka ya. Ada persyaratan logo di kemasan. Ini ada beberapa body yang harus mensyaratkan logo halal di kemasan primernya. Kemudian contoh SH per shipment nih. Ini contohnya gelatin.
Jadi nama bahannya gelas gelatin, negaranya dari negara Australia ya, Australia, kemudian logo halalnya ada, kemudian tanggal produksinya semua ada, jumlahnya apa, ada barangnya 46 ukuran nih, ukurannya si gelatin 140 belum 20 mes, 100 mes, ini harus dicocokkan. Terus order referensinya nomor 60311. Nah ini kan sertifikat halal yang dia punya. Cocokkan dengan tadi dengan dokumen-dokumen yang lainnya. Apakah lot number sekian sama atau expire production numbernya sama, kemudian barangnya juga sama, ukurannya ini belum ukuran gelatinnya itu yang 20 mes, kemudian yang 29 mes seperti apa? Karena untuk gelatin adalah ukuran mesnya. Nah, apa sih dokumen selain sertifikat halal yang saya katakan tadi ya, bisa proses ya, artinya atau diagram alir. Langkah-langkah mulai dari awal, dari persiapan bahan, kemudian bahan apakan, ada intermediate kah, atau bahan apa aja yang ditambahkan, harus tertulis dan jelas. Baik di dokumen maupun di procat tadi ya, biasanya tertulis bahan yang digunakan juga di situ. Kalau belum jelas di situ, minta lagi spesifikasi bahan. Di sini juga ada deskripsi produk, apakah itu mixture, artinya dicampuran atau tunggal. Komposisinya apa aja sih, sumbernya dari mana aja. Nah, kita lebih memperkuat di spesifikasi. Terus kita cocokkan lagi juga dengan sertifikat of analysis. Dokumen yang berisi hasil pengecekan fisik, kimia, mikrobiologi dapat digunakan untuk mengecek pabriknya ya. Kemudian tadi halal kuesioner. Kuesioner ini ada, kita sudah ada punya template untuk kuesioner terkait dengan bahan-bahan untuk etanol atau untuk bahan dari hewan seperti ini. Yang diisi oleh produsen. Sekali lagi yang diisi oleh produsen, bukan oleh supplier, yang menjelaskan secara rinci bahan produk tersebut. Yang ketiga, yang kelima adalah pernyataan bebas babi ya. Pernyataan produsen bahwa fasilitasnya itu bebas babi dan turunannya. Terkadang kalau sudah banyak kimia terus dia memproduksi produk lain kan, kalau di luar negeri itu tidak hanya satu ya, ada untuk negara-negara lain bahwa menyatakan bahwa dia harus mempunyai statement bahwa produksinya itu harus bebas dari babi. Jangan sampai yang untuk negara Indonesia misalnya yang ini terus yang yang bebas babi, kemudian untuk negara selain Indonesia boleh babi tapi menggunakan fasilitas yang sama, itu tidak dibenarkan ya. Kemudian surat konsistensi itu juga harus ditekan jika bahwa keterkaitan antara misalnya dia ngambil gelatin kemudian ngambil produksi di level 2-nya, itu harus dipastikan bahwa dia akan memberi konsistensi untuk si enzim itu di fasilitas pabrik yang itu, tidak akan ganti-ganti gitu loh. Jadi konsistensi untuk penggunaan bahan yang diproduksi oleh produsen yang berbeda. Jadi menjelaskan keterikatan antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya serta konsistensi penggunaan yang diproduksi oleh produsen yang berbeda. Nah ini contoh ya, selain S1 tadi procat ya, cek apakah dalam proses ada proses kritis tadi ya, seperti bikin suatu produk, misalnya katakanlah mau powder tadi ya, misalnya buah dari nanas powder atau strawberry powder, itu diapain, dikupas, di mixing, kemudian ada nggak purifikasi, penjernihan, ada nggak refining atau filtrasi, fermentasi. Ini proses ya, di proses itu kelihatan kalau kita melihat tahapan demi tahapan, step demi step. Jika iya, ditanyakan nih, mixingnya apa cuma hanya mixing secara fisik, atau mixing ada tambahan zat lain gitu. Nah, begitu juga purifikasi, ada nggak aditif yang ditambahkan, refining, apakah dia menambahkan karbon aktif tadi, atau filtrasinya dia menggunakan dengan saringan yang pakai resin, atau gimana fermentasinya dengan enzim, dan lain-lain. Kita tanyakan, kalau dilihat di proses ini tidak jelas, tanyakan ini menggunakan apa ya purifikasinya. Kalau misalnya dengan tidak purifikasi cuma hanya itu Bu, disaring aja misalnya. Dengan masalah berarti kan fisik, tapi kalau purifikasi dengan tambahan yang lain atau zat lain, kita harus tanyakan lebih lanjut. Pakai apakah itu zatnya gitu. Kemudian bahan tambahan dan penolong jika ada, cek bahan yang digunakan. Nah, kemudian MSDS tadi ya, materi sertifikasi, PDS, COA, halal kuesioner, cek informasi yang digunakan. Pokoknya dari tahapan ini tuh harus link apa yang diinformasikan di sini. Kadang di sini bilangnya produsen A, tapi di MSDS-nya itu yang masukin suppliernya. Jadi kalau supplier kan bisa dari berbagai sumber untuk produsennya. Itu kalau produsen A
akan menggambarkan dari produsen semua. Tapi tatkala dia informasi dari supplier, bisa juga menggambarkan dari beberapa produsen. Jadi tidak bisa ngetrace nanti, mampu telusurnya susah dilakukannya. Kemudian COA itu adalah Certificate of Origin ya, bahwa cek sumber bahannya itu digunakan. Yang tadi saya bilang bahwa dia katakan di produsen A, tiba-tiba di MSDS-nya negaranya beda. Berarti kan sebenarnya itu barang dari mana kan gitu. Nah, kadang-kadang tadi bahwa beberapa supplier itu karena kan perusahaan itu tidak bisa, ada yang beli cuma sedikit banget gitu kan, akhirnya dia nggak bisa langsung beli ke produsen, akhirnya mau nggak mau melalui supplier. Nah, kita pelaku usaha itu harus jeli tatkala kita katakanlah tadi membeli flavor jasmine yang ada kodenya 1234 dari Givaudan. Givaudan yang mana ya? Givaudan kan banyak, ada di Singapura, ada di Swiss, ada di mana misalnya. Nah, pastikan bahwa yang kita beli itu sesuai dengan harapan kita. Cek nih, jangan sampai karena kita belinya tadi dengan supplier. Nah, kan karena kita si pelaku usaha itu belinya cuma sedikit, katakanlah cuma hanya 200 mili atau sedikit lah, nggak sampai banyak gitu. Nah, si supplier ini merepacking ulang dengan kemasan sesuai dengan permintaan dari pelaku usaha. Apa yang terjadi? Kadang-kadang sama-sama bisa jasmine 1234, tapi dianya itu merepackingnya bukan dari yang diharapkan tadi, Givaudan dari Singapura misalnya. Tahunya dia repackingnya dari Givaudan Malaysia misalkan gitu. Nah, itu kita harus sebagai penyelia atau sebagai kita pelaku usaha harus jeli mana kemasan yang utuh, bener nggak dia repackingnya dari kemasan yang utuh, tidak dari, karena kan supplier bisa jadi dari satu bahan flavor aja bisa dari beberapa, lebih dari 10 supplier atau produsen itu. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa yang kita minta itu sesuai dengan bahan originalnya tadi. Kalau yang dia dari Givaudan tadi Singapura, jangan sampai loss gitu loh. Jadi kita terimanya seolah-olah itu dari Singapura, padahal dia repackingnya bukan dari Singapura, misalnya dari Malaysia. Nah, itu harus kita minta mampu telusur. Katakanlah supaya dia bilang bahwa ini diambil dari bahan original Givaudan yang di Singapura. Itu ada benang merahnya gitu. Kalau dia merupakan repacking dari tadi kemasan asalnya gitu kan. Soalnya banyak kejadian seperti itu. Nah, pelaku usaha baru sadar, orang dia cuma ngeceknya cuma gini, oh iya benar, flavor jasmine 1234 benar nih dari Givaudan, tapi dia nggak ngecek original yang aslinya. Soalnya kalau kita melakukan audit ke bahan, kita harus tahu mana kemasan aslinya kalau dia repacking. Jadi jangan sampai kemasan aslinya itu dirobek. Tapi kalau tadi belinya kan cuma sedikit, nggak mungkin dia kemasan aslinya dibawa satu drumnya misalnya. Kita harus ada surat statement dari si supplier bahwa itu benar ngambil dari. Nah, kita cocokin nih dengan COA. Oh, berarti biasanya di COA itu ada lot number. Berarti oh benar nih, ketahuan benang merahnya, oh benar, yang berarti yang dia kirim ke pelaku usaha itu benar-benar diambil dari sort yang asli dari Givaudan Singapura tadi. Jadi kita harus benar-benar cari benang merahnya, bisa mampu traceability. Karena tadi kalau ada masalah di lapangan, kita ini pakai Givaudan yang mana ya, yang nomor berapa ya, lot number berapa ya, gitu. Dari supplier yang mana atau produsen yang mana, kita harus mampu tuh. Kemudian pernyataan konsistensi letter tadi ya harus dibuat oleh produsen, sekali lagi oleh produsen. Nah, ini contoh ya, karena sekarang tadi perkembangan teknologi sudah sekian canggihnya, kita mau nggak mau ngikutin perkembangannya. Dulu untuk GRAS tadi ya, pelumas, untuk packaging, ya, untuk cleaning agent, sekarang tidak dipersyaratkan. Nah, untuk sekarang dipersyaratkan, dan ini ada di SK11 ya, ketentuan dokumen pendukung kalahan bahan kritis, dan dapat dilihat di SK11 dan dapat diunduh ya di nanti terkait dengan SK11 bisa dicari di web ya. Terkait misalnya etanol, untuk bahan konsumsi etanol yang dicampurkan dalam bahan itu level 1, misalnya kita mau melakukan sesuatu bahan atau ingredient, pastikan sumber etanol itu bukan dari hamar, dari destilasi minuman hamar. Maka diperlukan menekan bahwa etanol bukan berasal dari minuman beralkohol.
Siapa yang buat itu? Produsennya produsen etanol. Kemudian informasi apakah ada penggunaan bahan yang berasal dari babi dalam proses etanol? Jika tidak ada penggunaan bahan yang berasal dari babi, dinyatakan pernyataan bebas babi untuk media dan bahan lainnya. Gitu ya. Jadi untuk level 1 adalah level yang digunakan untuk prosesnya. Tapi kalau level 2 adalah level bahan dari bahan lagi. Contohnya misalnya kita bikin biskuit. Biskuit kan komposisinya ada gula, dan. Nah, gula dalam pembuatan gula itu disebut dengan level kedua. Misalnya gula di refine dengan karbon aktif. Nah, di refine dengan karbon aktifnya tanya apakah pakai tadi karang aktif dari mana, hewani atau nabati, gitu, apa dari dari apa namanya batok kelapa atau dari batu bara atau apa gitu kan. Itu namanya level 2. Nah, biskuitnya sendiri itu namanya level 1. Biar gampang ininya analognya gitu. Kemudian tadi ya kalau misalnya etanol direaksikan dengan bahan lain di level 2 etil laurat yang berasal dari reaksi esterifikasi etanol dan asam laurat mengacu ke dokumen bahan kritis asam laurat gitu kan. Nah, tapi kalau levelnya 2 tadi namun sumber etanol tidak perlu ditanyakan lagi karena sudah istihalah. Nah, ini terkait dengan flowchart ya, contoh ini ya. Ada bahan dikasihnya begini doang nih. Flowchart. Ini untuk produknya HPP ya, hydrolyzed plant protein. Terus kita sebagai auditor harus tahu kan di sini padahal bahan bakunya cuma hanya soybean ya, biji kedelai dan kacang hijau ya. Panaskan, dihidrolisis, dikuling, dinaturalisasi, difiltrasi dan ini. Kita harus tanyakan hidrolisisnya pakai apa, hidrolisis agentnya harus jelas. Apakah dari enzim hewani atau nabati? Kalau hewani, apa hewannya? Gitu. Jadi harus benar-benar jelas. Kalau FTC kayak gini nih, masih perlu data dukung yang lainnya. Ya, contoh salah satu ini FTC belum jelas. Kemudian di sini ada dia produksi maltodextrin, ya. Dan ini adalah dari sakarida diproduksi oleh enzimatic. Jelas di sini tulisnya enzimatic. Padahal dia bahan bakunya dari maize starch ya, amilum ya, amilum maize itu amilum pati ya, kayak konstat gitu loh, amilum ya. Nah, ini spek belum jelas karena apa tadi enzim yang digunakan, sumber enzim dari produsen enzim, apa enzimnya, kemudian pernyataan dari produsen maltodextrin tentang penggunaan enzim yang hanya berasal dari produsen tersebut. Jadi bahwa meyakinkan bahwa dia tidak akan menggunakan enzim dari produsen yang lain. Kemudian informasi mengenai purification agent karena untuk membuat suatu produk maltodextrin itu biasanya selain menggunakan enzimatik pas di akhir itu ada purifikasi purifikasi itu penjernihan. Nah penjernihannya tanya lagi. Nah ini kan dia ngasih cuma hanya MSD seperti ini nih. Nah, kemudian kita nanya lagi dukungan lainnya, minta flowchartnya. Nah, di flowchart kelihatan tuh ada ada proses purifikasi. Tanya purifikasi pakai apa ya? Nah, kalau ini garlic powder ya, bahwa benar dia benar-benar speknya jelas. Kenapa? Bahwa dia berasal dari garlic yang fresh, kemudian dibersihkan, di cutting ya, dipotong, kemudian dikeringkan, lalu dilakukan seleksi gitu. Nah, ini benar-benar diproses secara fisik. Ini speknya jelas jadi ya. Ini spesifikasi seperti ini. Nah, bagaimana ini juga cukup jelas ya karena ini Zinger CO2 oleh resin ya. Nah, dia shortnya adalah super critical fluid extraction. Dokumen saya cukup jelas karena diekstraksi dengan menggunakan CO2 fluid. Nah, kalau kayak gini, ini ada kuesioner nih. Ini contohnya adalah produknya Castoreum 50 PCT BBMR ya dari manufakturnya Farc Industrial dari Prancis ya. Ini transportasinya applicable nomor sekian HS-nya, tapi pasti tanya di sini apakah menggunakan animal origin seperti daging, susu. Jadi jawabnya Glen. Glen kan Glenjar ya. Terus apakah ini menggunakan chicken buffalo dijawab dengan beaver. Beaver itu binatang buas ya, jawab. Ini jelas bahannya udah haram. Nah, kadang-kadang misalnya dia kuesionernya masuknya begini, tapi
Dia bikin statement tadi pernyataan tidak dari babi, tapi di kuesionernya dia menyatakan jelas-jelas dari kelenjar yang binatang yang buas di sini. Jadi nggak matching antara yang tadi informasi yang disampaikan di pernyataan dengan kuesioner. Nah, ini juga perlu kehati-hatian ya dalam membaca dokumen tersebut. Nah, kemudian terkait dengan kuesioner pendukung tadi ya, bisa menggunakan kuesioner halal untuk etanol. Namanya apa? Kemudian apakah sumber etanol berasal dari destilasi minuman beralkohol? Kalau jawabnya tidak. Apakah media yang digunakan dalam proses produksi etanol ada yang bersumber dari babi? Nah, ini saya akhirnya dibikin surat pernyataan bahwa saya dengan ini menyatakan informasi yang tersebut adalah benar. Kemudian ditandatangani oleh perusahaannya. Nah, ini proses untuk matolilisnya. Nah, yang tadi konsistensi. Ini kan bikin matolilis tadi dari pati atau dari start ya, dari amilum. Bahwa dia dirolisa menggunakan enzim yang berasal dari level 2 tadi, enzimnya dari perusahaan enzim pabrik B. Jadi bikin pabrik Innova menggunakan matolisin dari pabrik A sebagai salah satu bahannya dengan dokumen sebagai berikut. Jadi bikin konsistensi surat pernyataan bahwa dia akan membeli pabrik engine tadi di perusahaan ini gitu. Karena ini digunakan dalam hidrolisa untuk menghasilkan maltodextrin tadi. Nah, ini surat pernyataan dengan ini menyatakan bahwa pabrik A menggunakan enzim dari pabrik B dalam proses produksi maltodextrin dan akan menginformasikan jika ada perubahan. Dia nah, sampai nanti karena kita kan melihatnya maltodextrin menggunakan enzim C tadi, amilase atau apa enzimnya ya. Kemudian enzimnya itu yang harus konsistensi dibeli dari perusahaan enzim yang di pabrik B itu tadi. Jika ada perubahan harus diinformasikan sebelum dibeli. Nah ini ya, sebenarnya tadi pre-statement itu tidak ada format khusus, surat harus terbukti legalitasnya ya. Jadi our company dan ini tulis POC-free does not contain the from raw material, baik prosesnya maupun bahannya bebas dari turunan babi. Kemudian ini beberapa contoh ya dokumen babi yang jika tidak dilengkapi oleh sertifikat halal. Nah, misalnya tadi ya bahannya asam lemak, contoh bahannya asam lemak, sumber bahan animal pre-statement. Kalau dia berasal dari nabati tadi, bahwa dia bebas dari animal ya. Kemudian POC facility, bahwa dia pabriknya juga bebas dari fasilitas dari babi ya, bikin statement tadi. Kemudian pati yang direduksi oleh sakarifikasi atau likuidasi dari padat menjadi cair menggunakan enzim, contohnya glukos. Bahan penyusunnya pati kan menggunakan enzim atau ion exchange, resin dan aktif karbon. Diagram alirnya kita ingin tahu ya seperti apa. Kemudian sumber enzimnya atau animal pre-statement dari produsen enzim. Bahwa dia tidak menggunakan enzim dari tadi animal ya. Kemudian pernyataan dari produsen ion resin juga apakah menggunakan gelatin dalam prosesnya. Kalau menggunakan gelatinnya dari mana gitu kan, apakah gelatin ikan atau gelatin dari hewan sapi atau dengan hewan babi tadi ya. Pernyataan sumber karbon aktifnya dari apa ya? Karbon aktifnya dari tanaman atau dari tulang hewan ya. Hewannya hewan apa lagi? Pernyataan nama produsen dari enzim karbon aktif dan ion exchange resin tadi. Nah, kemudian ekstrak tanaman. Banyak kan yang produk-produk ekstrak tanaman awalnya dari bahan nabati atau dari herbal. Nah, pelarutnya ini biasanya atau bahan aditif yang digunakan atau bahan kimia. Jadi pernyataan etanol kalau dia ada solvennya dari etanol, menyatakan bahwa etanol bukan berasal dari industri minuman beralkohol atau hama. Atau sumber pelarut atau aditif lainnya diinformasikannya. Karbon aktif juga sumber karbon aktifnya harus ada animal statement. Jika dari tulang maka harus bersertifikat halal. Kenapa tadi? Kalau tulang itu kan kemungkinan dari hewan ya, nggak mungkin tulang itu dari nabati. Jadi memastikan harus bersertifikat halal. Kemudian ion exchange resin. Nah, pernyataan tidak ada penggunaan gelatin babi dalam proses produksi atau animal pre-statement dari produsen ion
ethyl resin atau produsen ion ethyl resin ya. Jadi ini pernyataan kalau dia bukan tidak dari gelatin babi ya. Kemudian prosesnya juga menyatakan bahwa dia bebas dari hewan. Kemudian bahan mikrobial, nah asam askorbat, bahan penyusun kan mikroba, media bahan pemurnian dan seterusnya. Ini harus jelas kalau dia bahan mikrobial, itu harus informasi kultur mikrobanya dari apa, informasi media atau kultur stok hingga fermentasi produksinya atau penolongnya seperti apa. Antipom itu anti busa ya. Kemudian informasi bahan pemurniannya tadi pemurnian dengan apa, informasi bahan tambahan apa, terus surat konsiderasi terkait dengan produsen bahan. Terkait dengan tadi juga penggunaan enzim ya. Kemudian enzim filler ya, dokumen bahan mikrobial jika dia dari mikrobial. Kemudian informasi cara mengekstrak enzim jika dia dari tanaman, sertifikat halal enzim jika dari hewan. Sertifikat halal atau diagram alih proses dan animal free statement dari produsen filler. Nah, filler biasanya kita untuk apa ya, memasukkan sesuatu produk ada yang digunakan dengan filler ya untuk apa dia bisa konsistensi atau bisa produknya itu bisa apa ya konsisten gitu ya. Jadi tidak mudah misalnya tidak mudah buyar atau apa dikasih fillernya gitu. Terus POC pre facility test statement. Kemudian, tatkala di proses ada mixing, penambahan bahan atau dalam proses mixing ada nggak ditambahin apa bahan tambahannya? Atau hanya tadi cuma hanya proses fisik aja, cuma hanya giling, mixing. Ini halal masukin campur aja itu harus jelas nanti di prosesnya. Kalau kan kelihatan dari prosesnya ya apa itu dengan fisik atau ada tambahan yang lain. Kemudian yang ekstraksi ya, teman-teman kakak-kakak di prodi kimia mungkin ngerti ya, ada destilasi uap, kemudian ekstraksi menggunakan pelarut, apa oleh resin, solventnya seperti apa, etanol kembali lagi ke etanol, kemudian pengopresannya untuk citrus oil pakai apa, ekstraksi menggunakan gas liquid seperti apa, biasanya target ekstraksi ya, kemudian penangkapan aroma, beberapa proses bisa ada penangkapan aroma seperti apa. Kemudian nah, rafinasi atau dekolorisasi, menghilangkan warna atau menjernihkan biasanya kan di itu ya, di mana di gula itu kan gula sekarang gula putih aja kan ada yang putih, ada yang coklat. Kalau yang coklat masih ada sulfitnya, kalau yang putih pasti pakai bleaching outnya. Kemudian ditanyakan bahwa aktif karbonnya itu dapat berasal dari kayu, yang saya bilang tempurung kelapa atau tulang hewan. Karena dulu tulang hewan itu lebih murah dibandingin tempurung kelapa. Dan paling murah adalah tulang dari B2. Kemudian ion enchantacin pada proses pembuatan dapat menggunakan gelatin tadi ya. Balik lagi kita tanya lagi gelatinnya itu dari hewan atau dari ikan tadi ya. Fermentasi, kultur mikrobanya, media pertumbuhannya, bahan tambahan dan bahan penolong. Nah, bagaimana merekap dan mengetahui list bahan yang digunakan serta dokumen pendukungnya? Bikin daftar bahan halal ya sebagai rujukan. Jadi biar kan kita nggak apa ya semua bahan ini titik kritisnya di mana. Kita buat namanya list ya, kalau kita kalau di farmasi itu namanya ada sinonim atau apa ya dari alfabetik. Kalau misalnya apa namanya untuk bahan A titik kritisnya di sini, bahan B titik di sini, sehingga kita tatkala mau mengaudit sesuatu perusahaan sudah dibekali loh, oh ini kita harus cari sumbernya dari mana. Kemudian kita cari ini kemungkinan ada penambahan apa kalau proses seperti ini. Kalau dia ngasihnya cuma hanya general ya, flowchartnya general, informasi yang lainnya general, kita terus harus cari informasi sampai sedetail mungkin sampai kita ketemu udah yakin kita sebagai penyedia halal atau bahwa bahan itu adalah halal gitu. Ini contoh kasus misalnya beri ekstrak 25%. Aku kan analisa tidak kekritisan bahan dan kecukupan dokumennya. Contohnya adalah blueberry dry extract 25%. Nama manufakturnya adalah ABC dari Jepang ya. Kemudian komposisinya nih, lihat di sini komposisi informasinya. Terdiri dari cuman hanya berarti ini kan blueberry extract 100%. Dia benar-benar single ya. Tidak ada mixture. Di sini cuma 100% soalnya. Apa yang kita lihat di sini. Nah, kemudian ya ascorbic acid nih untuk vitamin C. Lakukan analisa kira-kira apa yang akan adik-adik cermati di dalam analisa ini. Nah, ini kan ada terkait dengan ini menurut adik-adik cukupkah bahan ini sebagai pendukung
tatkala cuma ngasih MSDS seperti ini? Siapa yang bisa jawab ya? Ya, di komposisi udah jelas substannya single product ya, bilberry ekstrak 100%. Apakah perlu dukungan yang lain? Di ekstraknya pakai apa kan belum tahu ya di sini ya. Ya, nanti lanjut dulu deh. Kemudian nih ascorbic acid juga dia originnya teknologi fermentasi. Originnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian starter materinya glucose. Izinnya ada dengar azan sebentar ya, Kak Ilham. Kak Ilham, Ya, Ibu. azan kan? Mohon maaf Ibu, di sini sedang azan. Mungkin Iya, kita tunggu dulu ya, iya. Bu. Saya juga sedang azan soalnya. Tunggu sebentar ya. Ya, Ibu. Sudah, mungkin bisa dilanjutkan lagi, Bu. Oh ya, bisa mulai udah selesai ya? Ya, Ibu. Ya, baik. Ini terkait pembuatan ascorbic acid ya, lakukan analisa kekritisan bahan baku. Kalau tadi saya melihat ini, kalau menurut saya ini adalah kurang daripada apa namanya tadi belum jelas ekstraksi yang digunakan apa. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai kita produsen atau pelaku usaha terhadap bahan informasi MSD seperti ini. Nah, hasil analisa tuangkan dalam kolom berikutnya. Bahan ya, diberi dari ekstrak 25 itu kritis ya. Kenapa tadi ekstrak? Ya, ada ekstrak ya. Ekstrak, jadi hasil analisa bahan ini memerlukan kita harus namanya audit memorandum ya. Tanyakan kepada produsen bilberry dry extract kalau kita mau menggunakan bahan baku untuk produksi kita dari bilberry dry extract ini kepada produsennya, bukan kepada supplier, kepada produsennya. Informasi yang digunakan untuk bahan tambahan atau penolak mungkin kan kalau ekstrak ujuk-ujuk bilberry dry dari kering kemudian ekstrak karena ada cairan itu 25% lagi kan, nggak 100%-nya 25% pasti ada tambahan bahan tambahan yang perlu ditanya, bahan yang digunakan untuk ekstraksi apa ya,
kita informasikan kepada produsen si ekstrak ini. Kemudian terkait dengan ascorbic acid juga kritis ya. Kenapa? Ini kan vitamin C ya. Memerlukan SH atau informasi mengenai media fermentasi, resin atau bahan ekstraksi. Kalau perusahaan ascorbic acid ini udah punya SH, karena ini complicated kalau kita tanya dulu nih diagram alirnya. Diagram alir pasti ini ascorbic acid menggunakan tadi ya fermentasinya seperti ini kan. Nih, dia menggunakan sumbernya ini Saccharomyces bahan nabati ya. Tapi dia di sini ada fermentasi. Menggunakan fermentasi menggunakan apa? Ekstraknya, enzimnya. Kemudian setelah di ini, kemudian disentrifugasi, dicuci, kemudian ekstraksi lagi. Pakai apa ekstraksinya? Ini kan terus di sini pakai dekolorisasi by resin. Pakai apa nih resinnya? Banyak banget kan sampai sini. Kemudian dikristalisasi pakai apa? Ini harus jelas dari tahapan ini. Kalau seperti ini aja kita tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa. Jadi kita perlu tadi informasi media fermentasi, resin, dan bahan ekstraksinya kita harus tanyakan kepada produsen tadi ya. Nah, coba sekarang siapa yang mau jadi volunteer, identifikasi tingkat kekritisan bahan dan diperiksa serta evaluasi dokumen. Bahan apakah ada informasi yang diperlukan terkait bahan tersebut? 11-10 dari dokumen bahan tersebut di atas. Boleh yang dapat jawab? Mbak Asti, Ibu Asti, dapat hadiah nggak? Ya, Dapat dapat muk, nih, Bu. Bu. Dapat Hah? muk. Dapat Apa? muk. Ya. Dapat? Dapat muk 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 ya, dinasti. MUK Ya. dinasti ya, mantep. Ya, mengga para kakak-kakak, para mahasiswa dan mahasiswi terkait dengan kecukupan dokumen, apakah untuk dimetil 1,3 dioksalan metanol isopropil glikol cukup dengan data ini aja atau gimana? Boleh siapa yang bisa jawab? Ini nama sinonimnya itu ada isopropilgliserol, dia punya juga statement bahwa gliserol itu berasal dari reaksi gliserin. Siapa yang mau volunteer? Mohon maaf Ibu, mungkin bisa diulang lagi pertanyaan Bu. Ya, ini kan tadi kita melihat Mas Ilham juga bisa jawab. Jadi ini kan ada bahan nih, dimetil 1,3 dioksalan 4 metanol isopropilin isopropiliden gliserol. Si perusahaan tuh ngasih ini doang nih, MSD sama material itu cukupkah data pendukung seperti ini aja? Pertanyaan saya. Ayo, boleh Kang Kakak silakan dijawab karena bagi para peserta yang menjawab pertanyaan dari Ibu Emma Herawati akan mendapatkan hadiah berupa muk Dynasty Academy ya. Sangat menarik sekali nih hadiahnya. Ayo untuk para peserta boleh mengklik tombol raise hand lalu mengaktifkan kamera serta mikrofon yang mau menjawab. Oke, kalau ini katanya kalau susah, yang gampang deh coba. Nih, ini deh, ini gampang nih. Kata kuncinya cuma satu. Raisin, lo kan raisin apa? Kan
sertifikat OSINT-nya udah diisi deskripsi ini. Tapi di nomor 10 ingredientnya menggunakan raisin, vegetable oil, SO2 maksimum 2000 ppm. SO2 sulfit di sini ada sebagai pengawet. Apakah dengan data ini cukup untuk pendukung data bahan? Ini gampang banget kalau ini. Gimana Jangan. kalau peserta? Kalau nggak ada, aku yang jawab nih. Ya, ayo, Mas Ilham, ayo. Tadi kan aku udah ngasih materi di atas nih. Iya. Apa? Oke, Bu. Jadi boleh jawab ya, Bu. Kalau Ya. dari aku sendiri, masih belum cukup nih, Bu. Untuk Ya, materi. kenapa? Ya, karena harus diperlukan kuesioner sebagai dokumen pendukungnya nih, Bu. Nah, karena raisin ini kan termasuk bahan tambahan pangan ya, Bu. Nah, di bahan tambahan pangan ini perlu adanya informasi diagram alir gitu ya, Bu. Belum tepat sih. Ini intinya cuma satu nih, di vegetable oil. Kan tadi kan, jangan terjebak oleh vegetable-nya doang. Vegetable kan nabati ya. Tapi tadi oil, tatkala dia dari impor, kemungkinan ada 2% itu dari hewani kan. Jadi jangan terpacu dengan vegetable oil-nya ini. Tanya vegetable-nya, minta alur prosesnya atau minta sort MSD-nya vegetable oil itu dari apa? Dibuatnya dari apa? Khawatir tadi ya di spesifikasinya bahwa dia ada 2% dari tadi hewani. Nah, ini pastikan bahwa vegetable-nya benar-benar dari vegetable gitu loh. Nah, tadi yang kita antisipasi tatkala dia vegetable-nya dari impor. Kalau di Indonesia jarang ya, vegetable minyak goreng itu jarang. Sawit atau enggak kopra, pasti dah. Enggak ada namanya campuran dikit aja. Dari apa namanya, cuman saya punya pengalaman tatkala saya audit ke daerah Bali. Di situ ada 2 proses sosis ya. Ada sosis, ada abon. Abonnya ada abon ikan, ada abon sapi, ada abon babi. Tadi proses sudah dilakukan di 2 jalur yang berbeda, artinya jauh lah. Tapi tatkala saya pas melihat di proses produksi, bilangnya dia abon ikan. Tapi ditambah sedikit, aku bilang kok ditambah itu pakai daging babi, saya bilang gitu. Dikit bu, gitu. Yang dikit nggak bisa. Nah, satu itu, yang kedua bahwa dia freezernya itu bercampur antara bahan jadi yang dari babi dan sapi. Ada kan pas sampling kita ketahuan dia positif. Bilangnya di situ sosis sapi, tapi pas dicek di analisa porcine pakai PCR dia ada konten daripada tadi cemaran dari porcine. Jadi tadi itu juga sangat berpengaruh ya terhadap tadi karena dia mau punya 2 produk, yang satu halal yang satu haram. Bukan saja dari fasilitas produksinya sudah terpisah jauh, tapi karyawan, kemudian freezernya jadi satu, itu akan berpengaruh juga karena porcine itu adalah bahan yang sensitif kena udara. Ini kalau kita bikin namanya laboratorium ya terkait dengan tes porcine yang benar-benar tidak tertutup dengan rapi, atau karyawan yang juga melakukan analisa kimia, fisika, kemudian ke porcine, itu pengaruh banget. Ini bajunya juga terpengaruh, kemudian ruangan juga terpengaruh. Itu benar-benar sensi. Kalau untuk si B2 itu sensi banget, dengan udara juga bisa mencemari ya. Jadi itu kalau kita bisa ini kan vegetable oil kan gitu kan, pastilah ini dari sayuran lah, namanya juga vegetable. Tadi yang saya paparkan di atas bahwa vegetable oil itu bisa juga ada kandungan persentase dari hewaninya. Karena tadi sesuai dengan regulasi yang ada di luar bahwa itu boleh dikatakan vegetable oil walaupun di dalamnya ada hewani, lemak dari hewan gitu ya. Ya, Mas Ilham ya. Ya, baik, Bu. Nah, ini tadi diterangkan juga nih. Apa yang harus ditanyakan nih terkait dengan booster oil? Kan ini kan yang
amyl itu ini tuh mirip dengan, bukan emang mirip, ini keluarnya dari pisang kan, isoamil alkohol tuh kalau udah wah bau pisang. Soalnya di distilasi. Apa yang harus dicermati di sini? Ayo. Biasanya destilasi menggunakan apa ya? Solventnya gitu. Dari pusat oil ini akan didapatkan natural isoamil alkohol. Pusat oil kan sifatnya ini larutan ya. Nah, pusat oil ini kan tadi ya bisa didestilasi dari pada tadi ya alkohol yang berasal dari minuman industri ya, minuman industri beralkohol. Nah, karena dia menjadi natural isoamil alkohol ini dalam bentuk tadi larutan pusat oil ya, didestilasi dengan alkohol yang berasal dari hamar, itu pasti tidak halal ya, kecuali dia tadi ada padatannya yang disebut dengan yeast tadi ya, brewers yeast, itu bisa digunakan dengan catatan dia harus dicuci sehingga hilang warna, bau, dan rasa. Nah ini juga ya, awal sih dari kasava nih, cuman tadi difermentasi dengan apa, kemudian destilasi dengan apa, baru keluarlah yang ini yang perlu tanyakan adalah fermentasinya menggunakan apa, destilasinya menggunakan apa. Kembali lagi kalau dia destilasinya dari alkohol dari industri hamar, jadi nggak bisa. Nah kalau yang ini gimana? Ini udah jelas nih. Nah, ini boleh dipakai nggak ya? Ini kalau orang farmasi dibilang ini adalah alkohol PA, proanalisa, atau alkohol tenis, 99 itu alkohol PA ya, proanalisa. Ayo, siapa yang bisa jawab ini? Sangat sederhana. Malindo Produce adalah salah perusahaan yang memproduksi etanol ya, food grade ya, dari molasses. Molasses dibuat dari molasses dengan kemurnian yang cukup ya, sampai 99%. Tinggal di Malang, diproduksi di Malang, dan dapat digunakan untuk farmaseutika. Apakah cukup data dokumen seperti ini? Nah, tadi saya lihat udah banyak yang tahu loh untuk bahan-bahan kritis ini pendukungnya. Ini anak kimia, ayo anak kimia. Ini bahan kimia soalnya nih. Ini cukup ya, karena tadi dicatatkan bahwa dia dari molasses, jelas bahannya, bukan dari industri hamar. Dan ini ya kuesioner ya, kita tanyakan kalau dia pakai kuesioner bisa ingin, tapi nanti link dengan COA dengan MSDS ya, ini terkait dengan lauric acid. Apakah singa dibilang singa komponen ya, apakah ini mixture campuran atau dari cuma satu bahan baku singa. Kemudian di sini apakah source-nya berasal dari botanika atau sintetik, dibilang botanika, kemudian bukan dari sintetik, no. Kemudian anime dari anima bukan. Kemudian dari derivat anima bukan. Apakah dari produk yang berasal dari hewan? Bukan. Ya, rata-rata dijawabnya bukan, kecuali apakah produk ini mengandung etil alkohol di dalam proses? Iya. Tapi apakah dia mempunyai fasilitas bebas dari babi? Iya. Jadi dengan pertanyaan ini juga bisa tatkala memang si lauric acid-nya itu satu tadi ya, single komponen ya, tidak ada mixture, nggak ada tambahan lagi, jelas-jelas dari nabati. Kemudian jelas juga dari nabati ya, bukan dari yang lain nih, botanika. Jadi ini boleh dipakai untuk laut asing dari bertani dan single komponen. Ya, kelihatan di sini. Apa aja yang perlu kita cermati dengan dokumen ini tidak cukup ya, karena kita minta dari dokumen yang lainnya.
Kalau di pangan baru segini, nanti kalau adik-adik, kakak-kakak kalau udah audit ke kosmetik, satu bahan aja berapa ingredient yang ada di situ. Contoh untuk lotion aja satu bahan ada, kimia ada, vitamin ada, fragrance ada, gitu harus dicek satu-satu. Ini yang sederhana aja glucose syrup ya. Jadi pastikan bahwa dia di sini ada amilase enzimnya. Kemudian gelatinnya menggunakan apa? Kemudian di sini juga ada enzim juga ya. Kemudian di proses saccharification, di gelatin di sini itu harus jelas. Dia menggunakan enzim yang mana, kemudian gelatinnya menggunakan apa. Harus ada ini juga informasi terkait dengan enzim. Nah, orange juice juga ya. Ini orange juice powder ya. Dari orange dibuat powder. Ini prosesnya banyak ya. Kalau ini planting dari dari natural organik ya. Ini kemudian dikumpulkan, kemudian dibersihkan, kemudian di juice nih menggunakan filter, kemudian dia disterilisasi dengan suhu yang tinggi, tapi di sini di mix dengan maltodextrin. Nah, ditanya nih, maltodextrin seperti apa? Tanya procesnya seperti apa. Syukur-syukur dia udah punya SK, jadi gampang. Tapi kalau dia ngasihnya cuma diagram lagi, cari lagi nih amilasenya dari mana nih enzimnya. Tanya lagi, dikolarisasinya pakai apa? Ion enzimnya pakai apa? Membran filternya pakai apa? Tanya ini, jadi titik-titiknya nggak bisa dia harus walaupun dia ngasih proses seperti ini, tapi dia belum jelas enzimnya digunakan seperti apa, apakah di kolor satu dan di kolor yang kedua sama, pakai apa, terus filternya pakai ion enzim yang apa, resinnya mana, itu harus diminta spek dari mereka ya, dari kemudian membran di filter di sini gimana gitu. Nah, ini saya mau tanya terkait refined sugar. Ini sangat sederhana. Ayo, masa sih nggak bisa kalau ini gampang banget. Ini sertifikat halal dari Halal Feed and Food Inspection yang ada di Netherlands. Ayo, siapa? Masa ini bonus nih mah, pertanyaan bonus gampang. Bisa. Yang lain coba ayo. Soleh, siapa? Mbak Kak siapa? Selain Ilham tadi? Kak Soleh ya? Kak Soleh? Salah, iya Bu. Hah? Salah, betul Bu. Salah, Kak Salah. Ayo, siapa? Iya, Ibu. Ya, coba. Ini gampang banget ini. Ini sertifikat halalnya dari HFFIA yang ada di Netherlands. Bahannya refined sugar. Apa yang salah di sini? Sebentar, Ibu. Hmm. Bu, maaf Bu. Jadi Nah, dari dokumen ini apa yang kurang gitu ya Bu? bukan yang kurang, salah. Yang salah. Jelas ini salah banget. Dan tidak valid ya. Kalau dari aku sertifikatnya nggak kelihatan jelas, Bu, tulisannya. Ini kan udah jelas nih, ini sertifikat ya. Jadi aku kasih tahu, ini sertifikat dari halal ya, dari Halal Feed and Food Inspection Authority yang berada addressnya Netherlands ya, The Hague, The Netherlands ya. Halal logonya ada, kemudian expire-nya ada, expire. Nah tuh, Seho Sultanah Resehen ya. Benar nggak sih? Iya, Ibu. Nomor 8, ayo jawabnya apa? Ini kalau menurut saya, Ibu, kayaknya Nah. ini yang sertifikasinya di Netherlands, tapi Nah. Ini processing plan-nya di top. Processing plan-nya di top. Jadi ya, good. Ya, betul itu.
Bravo untuk salah. Ya benar. Karena nih di processing plan-nya ada di pen produsernya ya. Tapi dia dapatnya dari Nederland kan cukup jauh. Jepang dengan Nederland. Kecuali dia adanya di Belgia. Nah, sama-sama Eropa gitu kan. Bisa Jerman gitu kan. Betul. Silakan apa dapat hadiah tadi Nuk ya. Berapa ya? Berarti teliti. Anak-anak milenial harus teliti ya. Lihat di sini ini. Soalnya ini juga ya pengalaman, sharing pengalaman. Jadi dulu waktu saya masih bekerja di Badan POM, saya kebetulan kan PTNS ya, jadi penyidik pegawai negeri sipil. Suatu saat saya sidak ke daerah Ambon terkait dengan izin edar, ini pengalaman saya aja. Kasihan sih saya nggak tega gitu kan. Pas saya ke sana saya udah tahu deh ini palsu, nomor izinnya palsu, halalnya palsu. Kenapa? Saya kan tahu digit nomor MD 12 digit itu ada makna masing-masing. Jadi saya tahu, oh ini kok produsennya di Ambon, tapi kode provinsinya 04 tuh Pekanbaru, kan nggak logik. Kata. Bu, mana Bu? Ini kan udah naruh sertifikat halal kan? Sertifikat halal MD, kalau secara orang awam nggak kelihatan. Saya ngelihat dari jenis huruf dan yang tanda tangan, itu saya kenal. Kemudian sertifikat halalnya Bapak Ibu udah naruh nih, kebetulan produknya itu air minum dalam kemasan ya. Saya lihat mana, tolong tunjukkan ke saya sertifikat halalnya mana gitu kan. DKI, jauh kan? Terus saya bilang, Ibu kena pasal pemalsuan ini Bu. Saya bilang, karena Ibu dua-duanya tidak benar, baik nomor izin edar, dia cerita bahwa dia nyuruh orang, makanya tolong banget ya kepada adik-adik, apa namanya, kasihan ya kalau saya ngelihat pelaku usaha tersebut salah memilih konsultan ibaratnya ya, salah memilih konsultan karena konsultannya tidak amanah, kembali lagi amanah. Dia bilang, Bu, saya izin Bu menginformasikan bahwa saya apa namanya mencari konsultan yang bisa ngurus izin edar halal sama SNI, karena kan air minum dalam kemasan itu wajib standar nasional Indonesia. Disebutin tuh nominalnya cukup besar ya, 75 juta. Padahal waktu itu untuk daftar di Badan POM untuk air minum dalam kemasan itu sekitar 50.000, kan cukup jauh banget. Tapi saya bingung juga kalau dia nanti dilaporkan ke polisi dikena pemalsuan. Saya bilang, ibu ngurus sama siapa? Katakanlah X gitu. Tolong ibu cari X ini, bilang ini. Jadi nggak berani, akhirnya dibilang, Bu, biarlah saya urus sendiri ya Bu ya, jangan dilaporkan, saya urus sendiri, semuanya proses. Ya udah, Ibu tahap pertama Ibu urus SNI dulu. Mau di mana? Di Makassar aja Bu, ya silakan. SNI, terus diurus MD, cuman berapa? Sebulan setengah lah, dengan bayar 50.000 ya, keluar seperti itu. Artinya apa namanya? Dengan ngurus sendiri. Makanya saya selalu kalau dulu saya ngasih tahu sama pelaku usaha, tolong apa namanya semua proses legalitas diurus sendiri. Kita merasa puas tatkala kita bisa melakukan sendiri. Tadi banyak biro jasa yang nggak amanah seperti itu. Saya suka sedih juga, ya udah habis uang salah lagi kan gitu. Makanya kakak-kakak mahasiswa-mahasiswi Win ya diberi kesempatan 3 hari ke depan untuk belajar ini. Siapa tahu ilmu yang didapat pada 3 hari ini bermanfaat banget ya, bermanfaat. Kita jujur, saya dengan sejujur-jujurnya saya pernah membina UMKM 5 tahun ke belakang itu saya bina. Bapak Ibu tolong ya perhatikan 5 tahun ke depan ini udah mandatori ya halal. Kami dari misalnya kami dulu dari Badan POM memfasilitasi Ibu, jika Ibu mau halal kami fasilitasi dengan anggaran negara ya, artinya tapi dengan catatan tadi harus toib dulu. Jadi CP cara produksi pangan olahan baiknya harus memenuhi syarat ya, sehingga nanti pada saat halal kita rekomendasikan perusahaan UMKM ini, industri rumah tangga ini boleh difasilitasi halalnya. Kenapa? Benar kan, terbukti. Saya ada beberapa kan regulasi sekarang bergeser untuk makanan-makanan frozen, walaupun diproduksi di industri rumah tangga, katakan di rumah, karena ini produknya high risk. Frozen kan frozen food, yang dimana harus terkontrol suhunya dari produsen sampai ke konsumen. Bagaimana tatkala dia tidak terkontrol suhunya, akan rusak kan, apalagi itu berbasis protein, khususnya kan frozen itu dari ikan, dari ayam. Apa yang terjadi kemarin kan, air kena sidak banyak tuh, karena tadi tidak mempunyai izin edar. Kalau karena sanksi
pidananya 2 tahun dan 4 miliar kan gitu. Sebenarnya saya tuh ya, selalu saya kasih tahu ke pelaku usaha kalau bisnis jujur apa adanya dan legalitas. Yang paling utama adalah legalitas. Jadi kalau mau bisnis tuh enak gitu. Makanya saya kadang-kadang suka kaget juga ya. Ada beberapa produsen yang apa marketnya di media sosial gitu, udah gitu nggak ada izin edar gitu, berani banget itu lagi kalau produknya sudah enak ya dari mulut ke mulut, udah enak, tiba-tiba ada pengamanan nggak ada nomor izin edar ya. Ingat ya, kalau produknya berkemas, berlabel dan dijual secara retail itu harus punya izin edar. Seperti kakak-kakak ada kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi mempunyai motor, nggak punya SIM, akan ketangkap kan? Nah, itu kan kalau usaha kayak gitu kan nggak tenang. Nah, makanya tolong legalitasnya. Kecuali pelaku usaha itu mau jualan dari tetangga, tapi tidak berlabel, tidak berkemas, dan tidak jual juga di supermarket atau di mana lah, atau di medsos. Itu silakan aja, karena kan dia person to person ya, dia tidak ada namanya, tidak ada labelnya, tidak apa. Silakan kalau misalnya memang baru pertama. Tapi jangan sekali-kali menjual tanpa ada izin edar, kemudian dia berkemas, berlabel, klaim lagi itu, ya jangan deh. Saya sedih kalau melihat seperti itu. Makanya kemarin pas Frozen kena banyak itu saya sedih banget karena 4 tahun ke belakang tuh saya sudah ngasih tahu bahwa ini tidak boleh PIRT. Kan Bu industri rumah, iya di rumah, tapi kena pasal dia high risk. Sama kasusnya misalnya saya produk minuman bukan keripik singkong, tapi udah pabrikan nggak bisa juga PIRT karena kena tadi izin industri, bukan industri rumah tangga. Namanya PIRT adalah perusahaan industri rumah tangga yang diproduksi di rumah. Kalau udah pabrikan itu bukan industri rumah tangga. Kembali lagi tadi, kalau produknya high risk di industri rumah tangga itu juga nggak boleh di industri rumah tangga, harus izin edarnya ke Badan POM. Itu aja saya menitipkan amanah ini terkait dengan misalnya ada teman, ada saudara yang benar-benar legalitas terkait dengan produk kemasan retail, tolong diarahkan ke sana ya. Lihat pelaku di negara sendiri kena kayak gitu kasihan nggak seberapa, tapi ya tadi rugi waktu, rugi uang juga. Nah mungkin terakhir ini untuk chicken extra, apakah cukup dengan begini aja? Ya, satu lagi katanya ada yang Bu, satu lagi Bu Asti ya. Ya boleh nih satu lagi. Bahasa apa tadi? Bahasa susah banget sih namamu. Kalau Ilham cepet apa aku? Sehat, selah, Salah selah. ya, Bu. Chicken extract gimana nih? Atau teman-teman mahasiswa yang lain, ayo. Apakah cukup dengan kayak gini aja? Ini dari Thailand. Boleh mungkin dari teman-teman kakak-kakak dulu aja kali ya, para Ya, peserta. ya kakak-kakak, ayo kakak-kakak mahasiswa, mahasiswi ini the last one yang udah pertanyaanku udah habis juga waktunya ya. Boleh untuk para peserta silakan menjawab pertanyaan dari Ibu Emma Herawati Ya, yang satu. nantinya yang nantinya apabila bisa menjawab maka akan mendapatkan hadiah. Silakan kakak-kakak. Kakak, semangat ayo bikin formula tadi apa tinta pemilu. Banyak tuh proyek tuh bikin itu buat skripsi. Bikin kutek itu bebas air apa? Serap air. Ini ya banyak proyeknya nih. Ibu maaf, ada yang raise hand. Ya, ayo. Oh ya, aku ingat Pak Ahadi, jadi ingat itu. Tadi dulu Pak Ahadi, mumpung saya ingat ya, terkait dengan tadi apa namanya? Kenapa sih orang udah tadi yang dari hewan, kalau tadi lanolin itu kan lemak yang berasal dari bulu itu secara apa? Secara natural ya, lemak lanolin itu banyak banget di bulu domba tadi. Kalau misalnya tadi diambilnya dari bulu domba yang masih hidup, itu kita lihat SOP-nya bahwa dia diambil dengan hewan yang masih hidup ya, surat pernyataan. Tapi kenapa ya kalau udah tadi jadi udah mati hewannya kok minta SH ya?
Nah, jadi saya ulang lagi bahwa tadi kenapa ya udah mati biasa SH lagi. Nah, itu untuk memastikan bahwa nanti kan ini dibilang dari diambil dari bulu babi yang sudah mati. Nah, matinya itu kenapa? Matinya karena dibunuh atau matinya tadi sudah di slaughtering, sudah di mana? Sudah dipotong dengan cara yang syar'i. Kalau itu kan ada buktinya, pasti ada keluar SH-nya. Jadi untuk memastikan bahwa matinya itu karena apa? Matinya karena tadi apa namanya dibunuh atau matinya karena sudah dipotong. Kan ada juga beberapa hewan nih kalau mau mati mau diselauterin dulu nih, dipotong dalam keadaan sebelum mati beneran gitu kan. Nah itu kalau memang saya diambilnya bulunya udah mati, tapi saya ada SH-nya nih karena saya waktu matinya dipotong dengan sesuai dengan syar'i gitu. Itu ngomong tadi saya ngelihat siapa tadi, Mas siapa tadi yang mau nanya, yang mau jawab. Mohon maaf Ibu, karena di sudah waktunya untuk sholat asar, maka kita akan memberi sholat asar terlebih dulu Bu. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oh ya, baik, baik. Sampai jam berapa ini? Sampai pukul 4.15 Ibu. 4.15. 4.15. Berarti Iya, cukup 30 menit ya, setengah jam ya? Kurang lebih iya, ya? 15.51 ya? iya, benar Bu. 4.15 kita lanjut lagi ya Ibu. Oke, mangga. Ya. Baik, mohon maaf teman-teman memotong waktu ini, penyampaian materi, kita akan lanjut lagi di jam 4.15. Baik, silakan teman-teman untuk sholat asar terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, teman-teman peserta, kita akan mulai kembali dalam penyampaian materi yang terakhir, akan dilanjutkan oleh Ibu Emma Herawati. Baik, kepada teman-teman peserta, diharapkan untuk join kembali ke Zoom dan untuk mengaktifkan kameranya, seperti itu. Oke, baik Ibu, mungkin tadi penyampaian materinya apakah sudah selesai atau kita langsung masuk ke sesi tanya jawab, Bu? Baik, Mas Ilham. Tadi pertanyaan nomor 1, tadi udah raise hand Kakak Al-Hadi terkait dengan pertanyaan 10 exercise. Oh iya, baik Ibu. Oke, kepada Pak Al-Hadi, apa sudah hadir di Zoom? Oh iya, sudah ada ya, Bu. Oke, silakan Kak Al-Hadi untuk menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Emma. Ya, terkait nomor 10-nya chicken extract, apakah dokumen pendukungnya cukup seperti ini aja atau apalagi yang perlu diminta? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya Ibu. Kalau menurut saya Ya. dokumennya kurang Bu, karena di situ keterangannya hanya mencantumkan bahwa dia menggunakan bahan yang halal berupa ayamnya, tapi tidak dijelaskan proses ekstraksinya dan bahan apa yang digunakan dalam proses ekstraksinya. Begitu Ibu. Ya, berapa? Mungkin juga perlu juga diminta ya halal chickennya, sertifikatnya. Jangan-jangan dia select declare ya. Ya. Ya, makasih Pak Kakak. Bravo ya. Ya, Mas Ilham udah terkait dengan pertanyaan. Saya tutup dengan. Baik Ibu, alhamdulillah. Terima kasih Kak Hadi sudah menjawab ya. Selamat teman-teman yang udah tadi berhasil menjawab. Kak Syekho dapat MUK sama Kak Hadi ya. Berhasil mendapatkan MUK dari persembahan dari PT Dinasti Arasvia Profesional. Oke, selanjutnya Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab Ibu. Baik, kepada teman-teman peserta silakan untuk bertanya di kolom chat Zoom atau bisa langsung raise hand aja nih. Ya. Jadi persilakan teman-teman peserta bertanya mengenai materi kelima pada hari pertama ini. Ya, diinformasikan kepada teman-teman peserta untuk kelulusan dari acara training penyusunan sistem jaminan produk halal ini, SJPH ini, yaitu persentasenya di 80%, diambil dari post-test dan juga kehadiran. Apabila nilai belum sesuai, diperbolehkan untuk remedial. Remedial hanya bersifat 1 kali. Jadi teman-teman peserta, manfaatkan momentum ini untuk bertanya dan juga untuk menggali informasi lebih dalam mengenai SJPH, seperti itu. Ya.
Silakan teman-teman peserta, rekan-rekan, jika ada pertanyaan mengenai materi keempat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Emma Herawati, ya, mengenai menyiapkan dokumen daftar bahan serta dokumen pendukungnya. Yang tadi yang sudah dijelaskan Ibu Emma, sangat menarik sekali Ibu tadi. Semangat kakak-kakak yang cantik, yang soleha, kakak-kakak yang soleh. Ayo, kesempatan. Iya Ibu. Mungkin sambil menunggu yang bertanya Bu, mungkin saya boleh tanya ya Bu. Iya, Boleh, silakan. saya izin tanya ya Bu, terkait tadi saya hampir kejebak tuh Bu sama salah satu kasus yang Ibu berikan tadi di Raisin seperti itu ya Bu. Nah, saya masih bingung Bu terkait itu dokumen yang diperlukan. Jadi apakah untuk dokumen yang diperlukan untuk kehalal produk itu harus perlu juga Bu. Jadi apakah setiap produk itu perlu diagram alir gitu untuk setiap prosesnya gitu. Hanya beberapa produk atau hanya beberapa produk aja gitu Bu. Mungkin itu yang saya sulit membedakannya Bu. Terima kasih Mas Ilham, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau kita pergi ke suatu perusahaan ya, entah kecil, entah menengah, entah besar, kemudian apakah itu produknya high risk atau nggak high risk, kita lihat dulu nih produknya apa, outputnya. Nah, tadi ada yang tergolong dengan positive list, artinya positive list itu tidak kritis dan dokumen pun tidak perlu diupload. Contohnya misalnya tadi garam mineral NaCl, natrium benzoat sebagai pengawet, titanium sebagai pewarna seperti itu yang ada di positive list di SK12 itu nggak perlu karena itu termasuk positive list. Tapi ketika kita melihat suatu produk, terus komposisinya tadi kompleksitas, lihat dulu bahan-bahannya apa. Misalnya tadi contohnya raisin, ya. Raisin kan raisin itu bahan alam misalnya. Kemudian di situ ada apa lagi sih? Vegetable oil. Nah, vegetable oil kan kalau kita melihat, nah tadi untuk saat ini vegetable oil itu bisa kalau dari impor tadi ada presentasi daripada minyak hewani ya artinya itu kan komposisi udah jelas raisin, vegetable oil, sulfit 2000 ppm. Nah jangan kita terjebak dari itu, oh berarti ini udah semuanya oke. Raisin bahan baku bahan nabati, terus vegetable oil juga dari vegetable, sulfit itu adalah bahan kimia ya di positive list, dia termasuk pengawet ya sulfit. Nah, itu jadi kita harus memang tanggap, kita tadi udah bikin list mana aja sih yang perlu SH, list mana aja yang perlu chart atau MSDS, list mana aja yang termasuk positive list. Nah, yang nggak perlu data dukung. Nah, kalau kita melihat suatu produk dan komposisinya baik di MSDS maupun di spesifikasi, nah baru kita kapan kita perlu diagram alir, kapan kita perlu sertifikat halal. Nah, tadi yang saya katakan kalau sertifikat halal itu yang kompleks, yang flavor dari kimia satu ke sana itu udah pusing lah. Terus yang kedua yang tadi slaughtering itu udah pasti SH karena slaughtering itu ada aturan julehannya harus dipotong secara syar'i, kemudian harus 3 titik potong, kemudian juga pemotongnya harus sertifikasi, harus kompeten, mempunyai juleha, juru sembelih halal kayak gitu. Nah, apa dia ini? Karena tadi ada cuman simple bahannya, tapi kita perlu perlu informasi lebih lanjut. Misalnya contoh aja misalnya jus ya, jus apel tambah gula, misalnya tambah citric acid, tambah air. Kalau kita ngelihat nggak apa, tadi nggak lihat dulu kekorpean kita, oh citric acid itu titik kritis, kemungkinan karena pembuatannya pasti ada enzim. Lihat citric acid, dia bilang citric acidnya misalnya dari nabati, minta dong procatnya gitu kan. Nah kelihatan dari situ tuh procatnya citric acid. Atau tadi gula lihat prosesnya dong, gula karena ini ada namanya gula melakukan bleaching agent, purifikasi atau dekolorisasi gitu. Minta prosesnya dong gitu kan. Karena kalau dari gula doang
nggak kelihatan kecuali ya kan dia udah melanjutkan SH udah aman. Nah, tapi kalau dia nggak punya SH cuma hanya komposisi dari gula apel plus gula plus asam citrat plus air misalnya, cuma gitu doang. Nah, tapi ya diprosesnya cuma gini, apel larutan tambah gula plus asam citrat selesai. Nah, itu kita perlu tanya lagi gulanya dari mana ya, produsennya gimana, udah punya SH belum, misalnya belum, minta flowchartnya. Jadi nggak semuanya kita harus minta SH, bisa melalui flowchart. Tapi tadi yang perlu diingat adalah linkit antara flowchart diagram alir dengan MSDS. Kadang-kadang di MSDS bilangnya single apa ya, single substan atau cuman hanya bukan campuran. Tapi di sini dibilang di MSDS-nya komposisi A, B, C, D, E. Jadi ini yang benar yang mana gitu. Nah, yang perlu juga diperhatikan adalah tipsnya adalah tadi bahwa yang ada di COA itu dari produsen dan MSD juga dari produsen. Jangan yang COA dari supplier, yang si MSD-nya dari produsen, sehingga tidak link gitu. Jadi semuanya tuh informasi semuanya dari produsen. Itu mungkin kiat-kiatnya untuk kapan kita minta halal, kapan kita minta diagram alir, kapan kita minta MSDS, kapan kita minta apa namanya tadi kuesioner kayak gitu. Seperti itu. Yang paling dipegang ada tadi tatkala kita yang harus flowchart kayak laktos sama whey itu harus SH. Yang RPH baik unggas maupun ayam itu harus SH, sertifikat halal. Positif list tinggal ngelihat di apa namanya daftar positif list di SK12. Itu aja Mas Ilham. Ya, baik Ibu. Insya Allah jadi udah lebih paham Ibu tadi Ya. mengenai perbedaan. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ini keren banget nih penyampaian materi dari Bu Emma. Silakan mohon dimanfaatkan dengan baik nih. Oke, silakan Salam mungkin ingin bertanya lagi. Kepada Ibu Emma Herawati, aku ingin bertanya, bagaimana cara mencari bahan yang sudah disetujui halal? Kira-kira di website apa kami bisa mengecek sertifikasi halalnya, Ibu? Bagus banget pertanyaannya ya, karena kan kita kadang-kadang kalau pelaku usaha khususnya industri rumah tangga yang belinya cuma di warung, nggak mungkin kan, aku beli gula ada sertifikat halal enggak, aku beli packaging ini ada sertifikat halal enggak. Salah satunya ada trik adalah bisa dilihat dari websitenya LPPOM ya. LPPOM klik nanti gua ID kelihatan berdasarkan produsen kan, tapi dengan catatan kita tahu nama produknya apa, produsennya apa, sehingga kita bisa ngelacak dan apa namanya di web, baik di webnya LPPOM maupun di BBCPH. Jadi kita find untuk di masing-masing web mereka, baik di BBCPH maupun di halal. Yang paling komplit adalah kita klik di webnya daftar produk halal. Jadi kalau di daftar produk halal itu semua ada dari provinsi, karena kan ada sertifikat dari masing-masing provinsi ya yang khusus dijual lokal. Nah kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya udah dapat, yang kan kita kadang-kadang ada beberapa alternatif ya, misalnya katakanlah gula kan banyak tuh produsennya, yang kita beli ketemunya gula ini, misalnya gula Alfamart, gula Indomaret, atau gula Indo Lampung atau apa. Nah kita cek dulu nih udah belum, kalau udah nggak ada kita cari yang halal. Nah bisa jadi dia dulu udah halal tapi tidak perpanjang, bisa jadi juga apa namanya udah expire gitu dong otomatis. Nah untuk itu kita cek di web. Cara ngeceknya sekarang mudah ya. Nah, karena nanti untuk sebagai data dukung untuk dokumen karena pelaku usaha UMKM mau halal, nggak usah minta halal dari toko, cukup di screenshot aja. Ada bukti di situ, ada nama produk, produsen, sama masa nomor sertifikat halal dan masa berlaku sertifikat halal. Bisa dicari. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Baik, terima kasih Salam pertanyaannya sudah membuka tadi ya wawasan lagi ini lebih bagus gitu kan kepada teman-teman peserta. Terima kasih juga Bu Emma. Mungkin teman-teman peserta kita masih ada 2 menit lagi nih yang ingin bertanya gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan ini kita akan masuk ke post test nih teman-teman.
Mungkin terakhir kali kok closing ini ya statement ya. Untuk adik-adik yang masih istilahnya perjalanannya masih jauh ya, mudah-mudahan ilmu ini sangat sangat menginspirasi ya, sangat menambah wawasan terkait dengan kehalalan tadi, nanti bisa digunakan tatkala menjadi pendamping halal, penyembelih halal. Insya Allah kalau kita udah punya ilmu ini banyak yang nyari lah perusahaannya. Karena tadi dituntut ya, dituntut oleh regulasi terkait dengan mandatory halal. Itu aja mungkin Mas Ilham dan Mbak Salah tambahan saya. Dan saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah menyampaikan materi untuk kita semua Bu, sehingga kita lebih paham nih Bu untuk menyusun dokumen terkait SJPH ini nantinya. Baik teman-teman peserta, panitia akan membagikan link post-test untuk materi keempat dan juga kelima. Mohon dipersiapkan dengan baik jaringannya, karena salah satu syarat kelulusannya adalah mengikuti post-test dan juga daftar kehadiran. Seperti itu. Ya, baik, sudah di-share di kolom chat Zoom. Silakan teman-teman peserta untuk mengklik linknya dan mengisi dengan baik dan benar. Ya, untuk waktu post-test ini berdurasi 10 menit, teman-teman, dan berarti berakhir di jam 16.40. Seperti itu. Baik, untuk post-test materi 4 dan kelima, silakan dimulai dari sekarang.
Baik, teman-teman peserta sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 16.40. Untuk post-test materi 4 dan 5 akan segera ditutup. Ya, silakan teman-teman yang belum mengumpulkan, belum mensubmit post-testnya, silakan untuk diisi terlebih dahulu untuk segera diselesaikan di link form yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom. Baik, kita akan memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Ya, dipersilakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya sebagai bukti presensi kehadiran pada hari ini. Ya. Ayo teman-teman, buat yang belum on cam, diharapkan untuk segera on cam ya. Boleh nih untuk Kak Sheko, Kak Hafiz, Kak Sabita, boleh silakan untuk on cam dulu ya Kak. Oke. Gimana nih Kak Ilham, kita mulai aja kali ya fotonya. Boleh, yuk. Silakan, mohon dibantu ya. Oke, aku hitung ya. Slide 1, 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke gaya yang kedua ya. Gayanya seperti telepon. Oke, mantap. Yuk, seperti telepon ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Ya, slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, baik. Demikianlah usai sudah rangkaian acara hari pertama. Kami ucapkan terima kasih kepada para tutor yang telah menyempatkan untuk hadir serta berpartisipasi dan memberikan materi untuk kita semua pada hari ini. Serta diucapkan terima kasih pula kepada para peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan baik. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati semuanya. Saya Sela dan rekan saya Ilham Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di training penyusunan sistem jaminan produk halal atau SJPH dan implementasinya di industri halal besok di hari kedua dan ketiga. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilham, Kak Sela, Bu Asti, dan kakak-kakak semuanya. Ya, terima kembali kasih kembali Bu. Izin lihat ya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi.